Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hai, namaku Anita Renias Nurzakiyah dengan NIM 210 910 30 11 12. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Faransa Farani dengan NIM 210 910 30 116. Halo semua, perkenalkan aku Firanda Oktaviana dengan NIM 21090 030 1009. Halo semua, perkenalkan nama aku Dia Harum dengan NIM 2109 10 30 11 36. Halo semua, perkenalin nama aku Bara Diria dengan NIM 210 10 30 10 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast bersama saya Bara Diria sebagai host di sini. Oke, saat ini seperti yang kita ketahui banyak sekali hal yang memicu perhatian kita seperti kasus korupsi lah, kasus pelanggaran HAM lah, dan kasus lain yang ada di Indonesia saat ini. Tapi untuk malam ini, khusus malam ini, kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari berbagai macam bidang ataupun dari background suku, ras dan masing-masing. Kebetulan untuk tema malam ini, tema diskusi podcast malam ini itu terkait isu sara, isu diskriminasi, dan isu stigma yang ada di antara dua suku, yaitu suku Jawa dan suku Madura. Oke, kembali lagi di sini ke Podcast. Sekarang kita masuk ke segmen pertama, di mana kita menanyai masing-masing dari kedua perwakilan suku ini terkait kelebihan suku mereka. Ini tidak termasuk pengadu domba ya, tapi kami cuma ingin mengetahui menurut pendapat mereka kelebihan dari masing-masing suku mereka itu seperti apa. Jadi untuk mempersingkat, silakan untuk suku Jawa untuk menyampaikan pendapatnya tentang kelebihan dari suku Jawa. Baik, dari suku Jawa ini kelebihan dari suku Jawa itu rata-rata ya orang Jawa itu kayak punya sikap sopan ya kan, terus etika. Iya, ada unggah-ungguh kalau ada orang tua lewat itu nggak asal nyelonong gitu tapi permisi, nyuwun sewu gitu. Terus rata-rata juga manis nggak sih orang Jawa itu gitu. Iya dong. Jadi oke. Oke, terus kalau orang Jawa itu gimana ya? Biasanya itu kalem gitu. Jarang kalau marah-marah tuh jarang gitu. Oke. Untuk dari suku Madura silakan sampaikan pendapatnya. Kelebihan dari suku Madura itu berani, Tegas dan juga nggak kelemar-kelemar ya, jadi kayak kuat gitu, pekerja keras. dan juga disiplin dan tidak mengulur waktu-waktu. Iya, dan juga apa, Fit? Ratin. Ganteng. Kalau dari suku Madura. Oke, sudah. Kira-kira nih dari masing-masing kelebihan tadi, menurut kalian apakah kalian berdua ini memiliki bisa mengonfirmasi atau menyetujui pendapat tersebut? Dimulai dari sini. Gimana maksudnya? Oh, gini. Kalau kita itu kebanyakan kalau ketemu orang Madura itu kayak gimana? Bener nggak sifat kayak yang dibilang mereka? Ada juga yang kelomar gitu. Nggak ada yang tegas gitu. Siapa ada yang tegas? Kalau menurutku nggak, soalnya menurut kita ketemu teman-teman Madura itu nggak gitu. Untuk suku Madura sendiri terkait pernyataan suku Jawa terkait kelebihan mereka tadi bisa diberikan pendapat. Baik, tapi kalau yang kelomar itu mungkin hanya sebagian ya. Kalau rata-rata itu kebanyakan kita tuh biasanya kayak tegas gitu, kayak kuat, berani kayak gitu ya, Fit ya. Bukan tegas kasar mungkin. Tapi kan orang Madura tuh kayak kuat tuh ya, Fit ya. Kuat kasar gitu ya. Iya, nggak bisa disalah-salahin. Jadi kan sekali disalahin itu langsung semangat. Nah itu yang menyebabkan konflik, suka marah-marah. Ya ada juga dong, marah-marahnya kan yang positif kayak gitu. Mungkin kebanyakan Madura yang memicu. Saya nggak kira marah kalau nggak disalahin. Saya bisa lemah juga kalau nggak. Nah itu tadi katanya Madura tegas kok. Emang tegas, tapi Lemar-lemar mungkin ini ya kalau di depan kayak mertua, caper begini. Oh caper, lebih ke caper. Astaga, ya sudah kita bahas.
aja. Bentar. Sebelum makin jauh, saya punya video terkait kasus diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Ya. Nanti saya share di grup masing-masing, mungkin bisa dilihat di HP-nya. Gila tugasnya kamu ya suruh hari ini kok lepas. Aru wafet, sorong nge-review, terus sorong ngopo lagi Kak Busari. Arua. Mau tanya dong, tadi tugasnya Bu Sari gimana ya maksudnya? Si, siapa soal Indonesia? Iya, mau datang. Tak kenal Ya dia. nggak boleh kayak gitu. Bahasa Indonesia itu kan memang adalah bahasa umum. Ini kan kampus negeri, juga layak lah pakai bahasa Indonesia apa aja mas. Kenapa masih warna Jember mayoritas Madura? Masih Bun? Ya saya mas lah. Kenapa? Ini kan haknya kita mau bahasa Madura. Ya kan lebih cocok pakai bahasa Indonesia. Kampus negeri, ini kampus negeri. Oke, udah dilihat kan videonya? Ya udah. Nah, menurut kalian dari video tersebut apa yang bisa diambil? Mulai dari suku Jawa. Kalau menurut kami ya dari suku Jawa ini benar sih yang dibilang dari apa itu namanya pihak yang berbahasa Indonesia ya. Soalnya kan kita ini kampus negeri, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia. Enggak atau kita di Jember harus pakai Madura gitu kan nggak semua paham bahasa Madura Ya, gitu. Untuk ya, Madura kan? Ya sebenarnya harusnya gitu sih ya. Cuman kan kadang kita kan hal itu udah bahasa kita sehari-hari itu membawa aja gitu di universitas. Jadi kebiasaan. Iya. Ya kalau kita ketemu, misalnya kayak aku sama David kumpul ya pasti ngomongnya bahasa Madura kayak karena udah kebiasaan gitu. Tapi kan kayak nggak boleh gak sih kayak kita yang pakai bahasa Indonesia terus ikut ngomong ke kamu terus kayak apaan sih, kan nggak boleh kayak gitu juga gitu loh. Kita juga nggak paham bahasa kalian gitu, nggak semua orang paham bahasa kalian gitu. Iya sih, tapi kan suku Jawa juga ngomongnya Jawa ya, Fit. Kita nggak semuanya ngerti bahasa Jawa. Orang juga. Oke, ketemu kan di tengah sekarang. Ya, oke. Gimana kalau kita semua pakai bahasa masing-masing di tempat itu ternyata ada kelas ada kesamaan di situ. Makanya ini dari podcast ini sebenarnya untuk memudar prasangka kita masing-masing terkait masing-masing suku itu. Kita mencoba memahami suku dan bagaimana tingkah laku mereka yang mungkin berbeda-beda, tapi ternyata ada kesamaan kok di dalamnya. Misalnya tadi di suku Jawa sendiri saat dia bilang dia lemah lembut dan lain-lain. Tapi jika ada individu yang juga keras, itu kan tidak bisa menggambarkan semuanya suku Jawa itu lemah lembut. Begitu juga dengan suku Madura yang saya bacok dan lain sebagainya. Tidak semuanya kayak gitu kan. Nah, jadi tengah dari podcast ini itu seperti itu. Kita mencoba memahami bagaimana stereotip dan stigma yang ada di masyarakat itu belum sepenuhnya benar. Seperti itu. Karena kalian sebagai teman yang sudah berinteraksi nih, apakah mereka memiliki sifat yang kalian katakan tadi? Enggak kan? Iya. Nah, enggak, makanya dari itu segmen terakhir terkait kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan melakukan menghargai dan toleransi atas segala kekurangan dan kelebihan masing-masing dan menerimanya sebagai sebuah kesatuan, sebuah keragaman multikultural kita semua. Seperti itu. Oke, sekian untuk podcast malam ini, podcast malam ini. Bisa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.